Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Werina Spot Channel. Nah, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya teman-teman. Kali ini saya akan memberikan satu tips ya mengenai bagaimana cara memilih blade, terutama untuk pemain serang ya. Nah, sebetulnya materi ini ataupun tips ini sudah pernah saya buat beberapa tahun yang lalu. Namun memang mengalami kendala teknis, yaitu dengan suaranya yang memang terlalu kecil sehingga untuk beberapa orang cukup mengganggu ya. Nah, ini rekaman saya waktu dulu. Kali ini saya akan membahas tips memilih bed yang baik ya. Dalam memilih bed kita harus sesuaikan dengan gaya permainan kita ya. Kita sebagai pemain serang atau kita sebagai pemain bertahan ya, karena kebutuhan pemain berserang dengan pemain bertahan itu sangatlah berbeda. Apabila kita pemain serang ya, kita dibutuhkan Nah, dalam memilih blade ya, sebetulnya kita cukup mengklasifikasi ataupun kita bisa memilih dengan dua kriteria ya. Yang pertama adalah jenis atau tipe permainan kita sendiri. Tentunya pemain kita adalah pemain serang ya, tentunya itu. Kemudian yang kedua adalah kita harus pandai memilih komposisi ataupun material dari blade yang akan kita beli atau yang akan kita gunakan. Nah, untuk mengenai material ini ya, sebetulnya ada beberapa rekomendasi ya, beberapa tipe blade yang bisa Anda pilih secara umum sebagai berikut. Blade tipe ini adalah blade dengan menggunakan topley berbahan koto ya, dimana topley ini mempunyai ciri khas dengan porinya yang cukup besar ya. Kalau diperbesar akan terlihat seperti ini, dia porinya cukup terlihat jelas ya. Biasanya topley dengan posisi seperti ini, keadaan seperti ini, dia akan mempunyai jenis pukulan yang efektif untuk spin ya, kemudian ya tingkat peredamannya juga tinggi. Nah, kemudian jenis lapisan yang kedua adalah hinoki, dimana hinoki mempunyai karakter yang cukup keras, dimana dia cocok sekali untuk pemain-pemain tipikal speed dengan kecepatan yang tinggi. Nah, kayu-kayu ini biasanya topley ini dimiliki oleh pertama kali oleh kayu-kayu yang berasal dari Jepang ya. Nah, ini dia penampakannya. Sebagai contoh adalah kayu gergely. Dia mempunyai serat yang khas ya, dengan garis alurnya itu dari atas ke bawah sangat rapi seperti terlihat di video ini. Kemudian yang terakhir adalah yang secara umum dia adalah limba, berbahan limba, dimana berbahan limba itu sangat cocok sekali untuk pemain spinner. Dengan efeknya itu bolanya akan terlihat seperti parabol ya. Spinnya juga termasuk tinggi. Dari beberapa contoh tadi yang sudah saya kasih videonya ataupun saya kasih gambaran, beberapa gambaran tersebut, kita juga bisa memilih komposisi blade itu ya dengan tipe permainan ataupun kecenderungan orang bermain. Yang pertama adalah apabila kita adalah pemain serang, ini total serang semua ya, kita pemain serang dengan spinnya itu spin 40%, speed 60%. Nah, apabila kita punya tipikal permainan spinnya 40% dan speednya itu 60%, maka komposit ataupun beberapa komposisi dari blade yang bisa kita pilih adalah sebagai berikut. Ini sebagai rekomendasi aja. Nah, yang bagian atas atau topley yang kita pilih, topleynya itu dia menggunakan yang paling sering dengan tipe ini adalah dengan menggunakan hinoki wood ataupun topley hinoki. Yang pertama, lapisan pertama adalah topley hinoki. Kemudian yang kedua, kita menggunakan karbon
ya, menggunakan karbon. Biasanya karbonnya itu yang cocok adalah Tamka 5000 karena speed yang diutamakan. Kemudian yang ketiga gitu dengan inner plane-nya itu menggunakan balsa. Nah, beberapa rekomendasi kayu yang untuk tipe pemain yang 40% spin dan 60%-nya itu speed, yaitu beberapanya adalah seperti kayu Gergely, kemudian Surbeck Power Cave, kemudian Sardius. Nah, itu cocok sekali untuk pemain yang suka dengan speed tinggi, dengan spinnya itu tinggi tapi sedikit di bawah spinnya. Nah, itu beberapa kayu yang memang cocok adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, yang kedua adalah tipikal pemain dengan dengan memiliki skill di mana speednya itu 40%, kemudian spinnya itu 60%. 40 speed, 60% spin. Nah, kayu apa yang cocok untuk tipe seperti itu? Nah, kayu yang cocok untuk tipe seperti itu adalah kayu ataupun blade yang mempunyai toplenya itu berserat. Toplenya berserat, tapi seratnya tidak terlalu lebar ya. Nah, tipikal yang mempunyai topley yang mempunyai serat seperti itu seperti setahu saya itu koto termasuk ya, topley menggunakan koto termasuk. Nah, itu cocok sekali untuk pemain yang tipe spin ya, tipe spin 60 spin 40 speed. Nah, kemudian lapisan kedua itu bisa menggunakan karbonnya itu ZLC ataupun Super ZLC, atau juga bisa menggunakan apa ya, itu aja cukup ya, yang ZLC atau Super ZLC. Kemudian yang ketiga inner plane-nya itu dia menggunakan sama seperti yang pertama ya, menggunakan balsa wood ya. Jadi diharapkan dengan komposisi seperti itu akan menghasilkan spin yang tinggi, kemudian speednya juga sebetulnya tidak kalah tinggi, tergantung teknik ya, cuman secara umum gambarannya seperti itu. Jadi Anda akan cocok menggunakan kayu dengan tipe komposisi seperti ini. Nah, kayu-kayu apa yang memang rekomendasi untuk tipe permainan seperti ini? Di antaranya kayu yang cocok seperti Super ZLC dari Surbeck, Super ZLC Gold dari Surbeck, kemudian ada Jun Mizutani dari Butterfly, Super ZLC Jun Mizutani, kemudian ada T-Mobile ZLC ataupun Super ZLC nya. Nah, itu kayu-kayu yang memang cocok digunakan oleh pemain yang lebih suka spin daripada speed ya. Intinya sebetulnya sih kedua-duanya bisa saling mendukung ya untuk tipe kayu seperti ini. Nah, jadi sudah saya sebutkan contoh-contohnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk tipe pemain yang memang dia itu spinnya itu 60%, kemudian defense-nya itu 40%. Kayu apa ya kira-kira? Spinnya 60%, defense-nya 40%. Nah, ini sebetulnya bisa kita carikan komposisi kayu-kayu yang memang bisa mendukung permainan kita. Ya, biasanya kita backhand mungkin agak sulit untuk melakukan serangan, ya sudah kita menggunakan blok ya. Nah, untuk spinnya tinggi ya kita bisa menggunakan Super ZLC untuk sebelah kanannya ya. Jadi kita sebaiknya untuk pemain yang tipikalnya ini ya, kita menggunakan kayu yang kombinasi yang memang kadang-kadang ini bisa kita cari, kita agak sulit, mungkin bisa pesan atau custom ya. Untuk tipe pemain yang spinnya 60%, defense 40%, itu bisa menggunakan topley. Kayu yang menggunakan topley-nya itu dia menggunakan sama ya, menggunakan koto,
kemudian jenis karbonnya ini dia menggunakan jenis karbon TAMKA 5000 bisa, ZLC juga bisa, tapi lebih cocok TAMKA 5000 ya, lebih cocok ZLC ya. Inner play-nya itu menggunakan sama balsa karena peredamannya cukup lumayan. Nah, itu cocok untuk kayu seperti ini. Tapi yang sebelah kirinya kita cari yang kayu yang mempunyai atau top play yang buat kiri ya, top play yang mempunyai tingkat peredaman tinggi dengan pori-porinya itu cukup pori-porinya itu cukup lebar ya. Nah, jadi dengan pori-pori yang cukup lebar. Nah, kayu yang cocok untuk tipikal kontrolnya bagus, kemudian bisa memberikan efek spin juga, itu biasanya menggunakan tople limba. Jadi tople limba itu biasanya buat kontrol. Nah, itu bisa Anda kombinasikan. Nah, kayu seperti ini biasanya itu yang baru saya tahu itu ada produk dari Xiom, yaitu ada dengan kanan itu tople menggunakan tople kanan itu sebelah kanan dia menggunakan koto, kemudian bagian kiri dia menggunakan limba. Jadi perpaduan ini akan menghasilkan tipikal pemain yang 60% dia spin, kemudian 40%-nya dia bisa defense. Jadi yang ketiga itu. Kemudian yang tipe 4 ya, untuk pemburu dead itu adalah untuk pemain serang, dimana dia mempunyai serangan 60%, serangan baik serangan itu spin ataupun speed ya, baik spin ataupun speed. Kemudian defense-nya itu 40%. Defense-nya itu 40% itu menggunakan menggunakan kayu apa ya. Jadi kalau yang tipe yang keempat ini juga bisa kita custom juga ya untuk keempat, yaitu atau mungkin di pasaran ada, saya juga kurang begitu tahu ya. Untuk yang serang 60%, kemudian defense 40%. Yang jelas yang pertama itu kompositnya ya. Itu yang paling atas top play-nya itu dia bisa menggunakan koto ya, bisa menggunakan koto ataupun menggunakan hinoki. Kemudian yang kedua inner play yang kedua itu karbonnya bisa menggunakan TAMKA 5000 ataupun Super ZLC ya, dua-duanya sama ya. Kemudian inner play-nya juga sama, inner play-nya itu dia menggunakan inner play yang balsa juga ya. Nah, cuman sebelah kiri ya, kalau memang dia mau untuk membuat satu untuk defense ya, satu pukulan untuk defense. Nah, defense-nya itu dia bisa menggunakan karbonnya itu karbon yang di bawah TAMKA 5000 atau karbon yang biasa ya, karbon yang biasa. Kemudian dengan jenis tople-nya itu dia bisa menggunakan tople limba ya. Jadi perpaduannya itu akan cocok sekali buat Anda pemain yang memang serangannya itu lebih besar, tapi defense-nya juga serangannya itu baik spin ataupun speed ya, baik spin ataupun speed, smash ataupun spin. Kemudian defense-nya itu 40% baik block ataupun chop. Nah, kemudian jangan lupa untuk tipe yang terakhir ini juga cari baitnya itu yang memang agak sedikit, jangan terlalu tebal ya, ya. Kompositnya sih saya rasa sudah cukup oke ya tadi kompositnya.
tinggal nanti kita memilih karetnya juga yang harus sesuai dengan karakter kita juga. Nanti juga akan kita bahas bagaimana cara memilih karet untuk pemain serang. Yang sekarang kita bahas adalah memilih atau tips memilih kayu yang khusus untuk pemain serang. Nah teman-teman semua, di samping dari dari cara memilih sesuai dengan yang disesuaikan dengan karakter permainan, satu lagi untuk pemain serang, kita bisa menentukan keras tidaknya suatu kayu itu dengan membunyikannya, seperti yang pernah saya lakukan di video yang satu ini. Apabila bunyi lengkingannya itu tinggi, itu bertanda bed itu keras. Tapi apabila lengkingannya itu tidak terlalu tinggi atau cenderung suaranya itu mendem, ya itu artinya bednya itu tidak terlalu. Nah setelah kita bunyikan, nanti akan begitu suaranya terasa lebih nyaring, semakin tinggi suaranya, maka pertanda bed itu semakin speednya semakin tinggi. Nah jadi itu semua teman-teman ya, ini adalah video yang memang sudah ini menjadi video yang repro ya, yang dulu sudah pernah saya produksi tapi memang banyak sekali kekurangannya. Mungkin ini adalah perbaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.